Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa man fihinna la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwanul muslimin, ya ibadallah, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Babus Salam Kota Mojokerto yang saya muliakan, yang saya hormati. Subhanallah, di pagi hari yang cerah ini, di tempat yang suci ini, kita ada di sebuah agenda suci, yaitu ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita saat detik ini insyaallah ada dalam posisi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau umatku, atau sebaik-baik engkau hamba Allah adalah engkau yang selalu mengkaji, mempelajari Al-Quran, lalu menyampaikan nilai-nilai Qur'ani, minimal menyampaikan kepada hati dan pikiran kita masing-masing, lalu menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Moga-moga kita ini menjadi hamba-hamba Allah di sisa usia hidup yang istiqomah ada di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Bunda Bapak yang saya hormati, kajian kita 1 jam ya. Ini dimulai jam 6:05, berarti jam 7:05 nanti selesainya. Tema kajian adalah menyongsong Ramadan dengan membangun kualitas beragama yang mencerahkan dan berkemajuan. Baik, makalahnya sudah saya kirim. Nanti pihak Tamir bisa mengirim ke grup jamaah kajian Ahad pagi ya. Dipelajari dengan baik. Titik fokusnya adalah kita beragama yang mencerahkan dan berkemajuan. Bunda Bapak, kalau kita itu ingin melihat gambaran umat muslim ketika beragama itu yang mencerahkan dan berkemajuan, lihatlah ketika bulan suci Ramadan. Itu. Jadi kalau tiba bulan suci Ramadan, secara fisik gitu ya, secara kasat mata, Masya Allah gitu, umat muslim itu mempunyai kualitas ghirah beragama yang betul-betul ada ke makom rahmatan lil alamin, seperti dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita beragama itu harus rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin itu selalu mencerahkan dan selalu membawa hidup kita itu hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu. Dan itu potretnya ketika Ramadan. Oke, kita analisis satu persatu. Bunda Bapak, ada 5 ciri. Ada 5 ciri ya. 5 ciri orang beragama yang mencerahkan dan berkemajuan. Dan ada 5 metode, ada 5 cara kita kalau ingin beragama itu yang mencerahkan dan berkemajuan. Dan kita amati ketika Ramadan. Nomor 1, kita itu disebut beragama yang rahmatan lil alamin, yang mencerahkan bagi diri kita dan orang lain, dan membawa kemajuan bagi diri kita dan orang lain, gitu ya. Itu cirinya dia selalu
berikhtiar untuk menjaga kesucian tauhidnya. Gitu. Sebab apa? Ketika orang berbuat itu kualitas tauhidnya tidak baik, itu mesti hidup itu menambah gelap, bukan mencerahkan. Pasti itu demi Allah itu. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Gitu. Dia tidak mendapatkan hidayah. Loh, kehadirannya sendiri itu loh, tidak membangun keamanan untuk dirinya dan keamanan orang lain. Gitu. Jadi kalau Bunda Bapak, kita itu tidak bisa menciptakan ketenangan, keamanan, kedamaian, keserasian hidup kita dan orang lain. Itu hidupnya gelap. Gitu. Dan tidak dapat hidayah Allah. Itu Allah bilang gitu ya. Di dalam surat Al-An'am 82. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang namanya orang beriman itu mesti menjaga kebersihan tauhidnya. Gitu. Jadi jangan main-main dengan tauhid. Sebab kebersihan tauhid itu ya, bebas dari syirik kabir dan syirik shaghir, itu akan membawa dirimu, akan menampilkan dirimu sebagai sosok hamba Allah itu yang mendapatkan keamanan dan memberikan keamanan. Gitu. Keamanan lahir dan batin. Gitu. Jadi kalau orang itu hidupnya, terutama ini pejabat itu ya, penguasa, hidupnya itu selalu menyulitkan orang lain, gitu ya, itu menipu orang lain, itu terus memikirkan dirinya sendiri dan anak-anaknya, itu menghalalkan segala cara, itu mesti gelap hidupnya, itu pasti, dan pasti tidak mendapatkan hidayah dari Allah, gitu. Karena apa? Karena dia tidak mensterilkan tauhidnya. Ingin tahu lagi? Surat Al-Isra ayat 22, dicek itu. Karena ora usah ditulis, engko ana makalah itu. Gitu ya. Makalah diwaca wae wis lengkap. Oke. Bunda Bapak saya hormati, Al-Isra 22 itu konteksnya hidup di dunia. Lalu nanti kehidupan di akhirat, Al-Isra 39. Diperhatikan. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini mesti harus kita ingat terus gitu, harus ingat terus. La taj'al ma'allah ilahan akhar fataquda madmuman makhdula. Iya. Kamu jangan sekali-kali mengakui Allah Tuhanmu, tapi ketika kamu melakukan sesuatu masih terbesit di hatimu dan pikiranmu selain Allah, gitu. Gitu Bunda Bapak. Kalau kondisi hatimu, pikiranmu seperti itu, kau pasti kucelakakan dan kuhinakan. Tercela, terhina, itu kan hidup gelap. Gitu. Kalau orang sudah tercela dan terhina, wis dah. Kalau kayanya wis gak ngerti itu hartanya atau harta orang lain. Sudah kaya itu masih merampas harta orang lain. Kalau dia pejabat, itu melebihi dari Dracula itu. Gitu. Kalau dia profesor doktor, dia akan melacurkan logika, analisisnya, argumentasi. Itu banyak. Itu gara-gara tauhidnya tidak lurus. Itu tauhid apa itu? Tauhid syirik khafi, syirik kecil, saudara. Jadi maaf ya, jamaahku ini harus clear soal tauhid ini.
Dan ketika Ramadan akan nampak orang muslim itu tauhidnya benar gitu. Gitu. Hidup ini minallah. Gitu, dari Allah. Hidup ini ma'allah, harus bersama aturan Allah. Hidup ini ilallahi marji'ukum jami'ah, kembalinya kepada Allah gitu. Ghirah untuk tauhid ibadah Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau ingin lihat manusia ideal, orang muslim itu ya lihatlah ketika Ramadan tiba. Tapi ya itu sayangnya gitu loh ya, kok Ramadan tok, apa urip iku hanya Ramadan tok gitu loh. Gitu. Kalau maaf ya Bunda Bapak, maaf ya, Ramadan ini tidak penting. Kenapa tidak penting? Perjuangannya gampang. Karena apa? Loh, karena Allah hadir. Allah hadir. Dikunci pintu surga. Dikunci pintu neraka. Dibuka pintu surga. Loh, apa susahnya ibadah seperti itu? Gampang. Justru ibadah yang hebat itu adalah selain Ramadan. Gitu. Maaf ya, ojo keliru nangkap. Artinya Bunda Bapak, Ramadan itu kalau sampean taat ya mesti ae. Gitu. Cobalah gitu. Cobalah kita itu mengembara di bulan yang tidak spesial, yang betul-betul tauhidnya itu hebat. Itu baru jihad. Gitu. Itu Allah bilang am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kau mengira akan mudah masuk surga sebelum aku Allah melihat kau betul-betul sebagai pejuang jihad di jalan Allah, dan kau betul-betul aku lihat sebagai hamba yang membangun kualitas sikap mental sabar. Gitu. Oke. Penting ya. Baik. Konteks akhirat. Sama redaksinya awal, tapi ujung akhir ayatnya beda. Itu tadi konteksnya hidup di dunia. La taj'al ma'allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluma madhura. Kamu jangan sekali-kali mengakui Allah Tuhanmu ya. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu perbuatan apapun Bunda Bapak, hatimu, pikiranmu masih selain aku, masih karena selain aku, ingin dilihat teman, ingin dipuji suami, ingin dipuji istri, takut sama atasan, gendengan, tidak boleh itu. Maaf Bapak, ya Bunda, tidak akan pernah diizinkan kita masuk surga. Gitu. Kalau aktivitas kita itu masih takut selain Allah. Gitu. Tidak berat kok. Gampang gitu. Gampang. Oleh karena itu, ya, mbok sampeyan tuh ibadah sholat gitu. Gitu. Ibadah sholat katakan 100 rakaat lah gitu. Dzikir gitu 1.000.000 kali astagfirullah astagfirullah. Sedekah haji berkali-kali, tidak ada artinya kalau tauhidnya itu betul-betul tidak lurus. Itu harus lillah betul gitu, ya. Lain asrakta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Ketika kamu berbuat syirik gitu ya, seluruh amal ibadahmu tidak ada arti. Itu Al-Qur'an yang bilang. Al-Qur'an yang bilang. Kan ya. Jadi cuk main-main gitu. Nah, saya percaya panjenengan saudaraku kita ini yang hadir di masjid ini tidak melakukan syirik akbar. Apa itu? Datang ke punden gitu ya, gitu. Terus minta doa, datang ke kuburan, terus meratap minta doa, lapo gitu. Itu syirik kabir itu, gitu. Lalu apa?
memuja roh leluhur. Gitu. Itu syirik kafir. Bilang kalau mendak dinone atau kaulnya roh mereka datang ke kita lalu kita buat sesajen ya, itu syirik kafir itu. Syirik kafir. Nah, insya Allah itu tidak. Tapi Bunda Bapak Saudaraku yang saya muliakan, saya pribadi panjenengan semua ini setiap detik itu digoda oleh syaitan untuk terjebak dalam syirik khafi. Syirik khafi itu pamrih, ingin dipuji, ingin dilihat, gitu. Nah, hati-hati itu. Kata Rasulullah SAW itu jelas, hadisnya sahih gitu. Syirik khafi itu lebih jahat daripada dajjal. Gitu. Baik, waduh, waktu ini kok. Saya tadi lebih suka kalau 1 jam setengah atau 2 jam gitu. Oke, sekarang ciri kedua. Baik, ciri kedua beragama yang mencerahkan dan berkemajuan, dan itu tampil nampak ketika Ramadan tiba. Seharusnya tidak seperti itu, harus anytime, sepanjang waktu gitu. Apa ciri yang kedua? Selalu tadabbur Al-Quran. Oke, tadabbur Al-Quran itu Bunda Bapak itu meliputi 4 hal, Bu, eling-eling ini ya. 1, membaca teksnya. Itu. Nomor 2, mengerti arti. Nomor 3, mendalami, menghayati, merenungkan maknanya. Lalu yang keempat, mempraktekkan perintahnya. Maaf ya, rame ini masjid itu ngaji orang katam, itu bukan tadabbur Al-Quran. Dijamin tidak akan mendapat barokah dari Allah. Kalau dapat pahala oke, mungkin, tapi pahalanya rendah. Tapi bukan itu yang diinginkan Allah. Cek surat Syah ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Cek surat Muhammad ayat 24. Gitu. Baik, Al-Quran ini aku turunkan akan memberikan barokah Bunda Bapak. No, coba. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini aku turunkan akan memberikan barokah. Apa barokah itu? Barokah itu semua kebaikan hidup apapun yang diberikan oleh Allah yang membuat hati kita, pikiran kita tenang, yang akan menghantarkan kita ke surganya. Itu barokah. Gitu. Semua yang diberikan oleh Allah, walaupun pahit manis, walaupun yang iradah Allah itu diberikan kepada kita itu gagal atau berhasil, sakit sehat, semua itu membuat kita tenang. Gitu. Sampai diberi sakit, aduh kok sakit ya, keliru tok itu. Mestinya ketika sakit itu bilang dong, Al-Quran bilang begini, wa idza maritu fa huwa yasfin. Jikalau aku sakit seperti ini, hanya Engkau ya Allah yang bisa menyembuhkan. Begitu. Itu Al-Quran yang bilang. Sampai sakit, jegudeg ning omah. Omong jamaah, minta doa. Gitu. Sakit kok disembunyi-sembunyikan itu sampean itu orang Islam atau tidak? Sampaikan. Siapa tahu di antara 1000 jamaah sahabatmu ada satu, dia adalah kekasih Allah. Ketika dia berdoa sangat makbul. Loh, begitu dong. Oke. Barokah kembali. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran itu akan dapat beri barokah. Syaratnya,
Kamu harus mentadaburi itu. Gitu. Enggak ya. Delok iki. Dijamin wis, dijamin. Wis. Ini hasil riset ini. Hasil riset. Masjid ngaji, wanter, khatam sedina. Dijamin kelakuannya itu tetap elek. Wis talah. Karena dia hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca, itu dapat pahala, dapat 1 dan 2. Lahu ijroni, hadis sahih Bukhari Muslim. Tapi ketika mentadaburi Al-Quran, itu Rasul mengatakan Allah akan kirimkan kepada dia malaikat rahmah. Malaikat rahmah itu membawa misi kasih sayang Allah, membawa misi mewujudkan ketenangan hati dan pikiran, dan selalu memotivasi hati pikiran orang itu jangan sedih, jangan galau, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Gitu. Alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a syafaratil kiramatil bararah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Orang yang mahir mengkaji Al-Quran itu berarti dia mentadaburi Al-Quran. Gitu Bunda Bapak. Seperti ini namanya tadabur Al-Quran. Gitu. Bukan baca Al-Quran satu orang di speaker gak oleh uang. Bukan. Ya itu benar itu. Tapi tidak qualified. Beragama itu harus khairah ummah. Beragama itu harus mencerahkan dan berkemajuan rahmatan lil alamin. Gitu. Oke. Ya. Tadabbur Al-Quran. Tadi kitabun anzalnahu ilaika mubarak yadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Oke. Oh itu nanti cara ya, metode yang ulul albab itu nanti saya jelaskan. Ada 5 itu. Sekarang masih ciri aja dulu. Oke ya Bunda. Tolong baca Al-Quran. Baca Al-Quran gitu. Itu ya. Supaya hati kita itu tidak dikunci mati oleh Allah. Jadi mentadaburi Al-Quran itu membuat hati kita itu selalu mendapat hidayah, kasih sayang Allah, ada ibrah. Begitu. An-Nahl 89 itu Allah bilang, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Gitu. Oke. Al-Ankabut 43. Itu Allah bilang, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Oke, Al-Isra 36. Gitu. Itu Allah bilang. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oke. Mentadaburi Al-Quran itu membangun totalitas hati pikiran kita maksimal ada di level paling tinggi. Itu maaf istilahnya high order thinking skill. Kita di posisi atas. Itu tadabbur. Gimana? Membaca, oke, mengerti arti. Ya. Terus memahami, merenungkan, menghayati kandungan maknanya, lalu mempraktekkan. Waduh, begitu Bunda Bapak. Oke. Sekarang ciri. Nah, coba kalau Ramadan tiba, Al-Quran dibaca, dijelaskan, baik saat tarawih atau subuh, itu terus. Dan maaf Bunda Bapak, ghirah panjenengan, semangat panjenengan mendengarkan itu ada. Mestinya begitu dong. Seterusnya hidup ini gitu.
Ojo Ramadan tok ae gitu. Sampean kalau wah Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Loh. Beragama itu ojo ndelok pahala. Beragama dekat. Beragama itu bagaimana kita itu dekat menikmati bersama Allah. Begitu. Ya boleh gitu. Berharap pahala. Tapi itu belum tentu. Sholat, muka-muka dapat pahala. Belum tentu Allah memberi pahala. Lah kalau Allahu Akbar pikiran sampean kacau. Allahu Akbar sing dieling itu bukan makna kalimat doa yang dibaca waktu sholat. Loh, terus sholatnya seperti itu apa? Ya sahun. Terus apa? Wailul lil musallin. Jadi ada Bunda Bapak, orang sholat itu celaka. Jadi jangan dilihat orang sholat itu mesti tidak celaka, belum tentu. Bahkan itu banyak yang celaka. Karena apa? Sholat tidak ngerti. Ayo kan ya. Sahun itu lalai. Para ahli mengatakan kamu nggak ngerti yang kau ucapkan itu. Ya. Maaf ya kalau ini bukan memarahi ini ya. Bukan memarahi kok mau sampai Pak Ustadz kok marah-marah sih? Oh, bukan gitu. Ayo kita beragama itu yang hebat gitu. Hebat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Gitu. Gitu Bunda Bapak, ya. Apalagi raun, waduh wis. Riya, waduh. Wis nggone neraka itu. Jadi salat mlebu neraka karena riya. Sampai nek salat gitu ya. Pakaian putih, cuwingkrang ngono ya. Maro jenggote panjang, terus ndelok tanggane pakaian batik gitu ya. Sarungan terus gitu, ora jenggotan. Hati sampean aja ngomong, iku ora kaya Rasul. Sombong ya, sombong. Gitu. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqalat darah min kibrin. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tidak akan pernah diizinkan orang itu masuk surga ketika dalam lubuk hatinya, pikirannya ada kesombongan alias kemelinti walau seberat atom. Gitu ya. Hati-hati. Gitu. Sampai berangkat nang masjid. Toh aku lho delok tanggoku sik jegudeg nang omah kabeh. Aku iso nah wis keliru tok itu. Lurus gitu. Ini karena ingin dekat Allah. Terus apa? Ayo. Sampaikan doa ya Allah gitu. Berilah hidayah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang belum ingin ke masjid. Begitu caranya. Maafkan aku ya Allah ketika aku menyikapi mereka tidak baik. Sampeyan minta hidayah dari Allah, tapi sampeyan tidak pernah berdoa untuk memohonkan hidayah saudara-saudara. Ya mungkin tuh. Allah akan memberi hidayah. Hidayah itu membumi. Saudaraku, astagfirullah. Anda akan diampuni oleh Allah. Kalau sampeyan tidak punya jiwa pemaaf dan berlapang dada. Itu hak Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Baca. Fal ya'fu wal yafahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Gitu. Sukalah kau memberi maaf sama orang lain. Sukalah. Dan berlapang dadalah. Berlapang dada itu tadi ora dengki, ora kemelinti, ora bangga diri, ora sombong gitu. Ora suka marah gitu. Itu berlapang dada. Apa kamu tidak lebih suka melakukan dua hal itu sehingga semua dosamu kuhapus? Itu Allah yang bilang. Jadi ternyata minta ampun sama Allah itu yang lebih canggih itu perbuatan yang baik. Bukan di atas sajadah terus astagfirullah. Di atas panggung rame dengan pakai sound terus teriak astagfirullah. Tidak ada artinya itu.
kalau tetangga sebelahmu menderita. Begitu, saudaraku. Ya. Karena Allah menginginkan perbuatan. Allah ngomong dalam sebuah hadis qudsi. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ala qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat bentuk lahiriah kamu, tampilan fisikmu. Allah tidak pernah melihat. Allah tidak pernah melihat berapa harta. Yang Allah lihat adalah kualitas hati dan pikiranmu dan amal solehmu. Gitu. Baik. Duh, ada Al-Quran. Waduh, lagi ya sewe. Baik. Sekarang ciri yang ketiga. Ya. Beragama yang mencerahkan dan berkemajuan itu Bunda Bapak, ya. Selalu membangun sikap mental hijrah. Hijrah itu change. Bahasa teksnya hijrah itu berpindah, gitu Bunda Bapak. Tapi bahasa kontekstual ketika melihat Al-Quran banyak. Itu tidak cukup hanya pindah, tetapi berubah. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik insya Allah dari hari ini. Diperhatikan ketika Ramadan itu berubah total pikirannya. Pikirannya ingin dekat Allah. Mestinya terus ditingkatkan gitu, berubah gitu. Oke. Kalau ingin kita itu bisa hidup di belantara bumi ini, Bunda, penuh kasih sayang, rahmat, curahan, nikmat dari Allah, itu syaratnya hanya satu. Hijrah. Cek surat An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang sanggup membangun sikap mental hijrah. Hijrah itu pindah berubah. Tadi ya, hari ini dalam seluruh totalitas hidupku aku harus lebih baik dari kemarin. Ngomongku harus lebih baik, kasih sayangku sama ayah, ibu, suami, istri, anak, kerabat, sahabat harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus semakin lembut. Begitu. Totalitas. Dan esok insya Allah aku harus lebih baik dari hari ini. Kalau kamu wa may yuhajir fi sabilillah, itu namanya di jalan Allah. Yajid fil ardi muragaman, itu bahasa sederhana gini. Aku persilahkan kamu mengembara di semua sudut bumi ini. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dengan akan ku beri naungan kasih sayangku, rahmatku tak terbatas. Mental hijrah. Saya percaya Bunda Bapak, kita nggak perlu bicara tentang kaya miskin, gitu. Tapi bagaimana hari ini aku harus berubah lebih baik dari kemarin? Itulah kebahagiaan sejati. Betul. Oleh karena itu maaf ya. Ini ada ilmuwan yang ahli tentang social change, perubahan sosial. Itu sekarang digandrungi oleh para ilmuwan itu ya. Mereka banyak yang kafir ya, hampir mayoritas kafir. Teorinya itu luar biasa. Teorinya luar biasa. Misalnya Profesor Dr. Stomka, Profesor Dr. Scribe, Profesor Dr. Lapierre, kemudian Profesor Dr. Rick Mill dan banyak itu, banyak. Mereka berkesimpulan begini. Orang yang mempunyai sikap mental berubah itu melekat 10 karakter mentalitas hebat. 10. Dan maaf, ketika saya meneliti, mengkaji, Masya Allah, Al-Quran itu menjelaskan semuanya itu, 10 itu. Jadi, teori yang dikemukakan para sosiolog modern itu ecek-ecek itu. Al-Quran, sampai saya itu, ya Allah, astagfirullah, kenapa ya orang Islam kok? Pasti dia khatam berkali-kali dari ayat
wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa berkali-kali khatam. Tapi kelakuannya, karyanya tidak lebih baik dari kemarin. Itu pasti itu banyak itu. Gitu. Nah, itu. Oke. Oke. Atau 20, coba itu. Saya tuh seneng sekali gitu ya, baca itu ketika sholat itu. Itu Allah bilang begini. Di ujung ayat itu. Kalau kamu ingin kumuliakan derajatmu, kedudukanmu, keberadaan kamu di mataku. Ya. Kalau kamu ingin kumuliakan. Dan kalau kamu ingin kutakdirkan selalu menjadi pemenang di setiap persaingan hidup. Di setiap perjuangan hidup. Hidup ini berjuang, Bunda, Bapak. Kalau kamu ingin selalu kutakdirkan sebagai pemenang, maka lakukan 3 hal. 1, Anda tidak aman. Kau betul-betul harus membangun kualitas imanmu yang bebas dari syirik. 2, wahajar. Kau harus membangun sikap mental berubah. Oke, sudah. Ketiga, wajahatu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kau harus siap membangun di garis depan, siap ghirah mental berjuang. Jihad. Jihad itu dari kata jahada yujahidu jihadan, bersungguh-sungguh menjalankan sebuah agenda rencana hidup lahir batin dengan jiwa raga, dengan harta dan benda. A'damu darajatan indallah wa ulaikamul faizun. Kalau kamu melakukan tiga hal itu, a'damu darajatan indallah, kamu akan kumuliakan di hadapanku, di sisiku, dalam pandanganku, kata Allah. Oke. Kita coba lihat realitas sosiologis orang Islam. Kau nasi mulia itu di dunia ini. Maaf ya. Ciri-ciri orang ahli surga itu mulia di dunia dan mulia di akhirat. Gitu. Gitu ya. Iya. Itu namanya amanu wa amilus sholihah. Alladzina amanu wa amilus sholihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Banyak sekali ayat-ayat keterpaduan amanu wa amilus sholihah. Itu banyak. Bahkan orang yang tidak mampu membangun kualitas kesolehan personal, kesolehan individu, itu namanya amanu wa amilus sholihah, kesolehan sosial, tidak bisa. Dia pasti rugi hidupnya dunia akhirat. Al-Ashr gitu. Banyak gitu. Jadi Bunda Bapak, beragama itu ya, ini ulama-ulama hebat yang bilang gitu ya. Jalan sufi, jalan thariqah, jalan ma'rifat, Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, yang mencerahkan dan berkemajuan itu tidak menghabiskan waktu di masjid, duduk di atas sajadah, berzikir kepada Allah, tidak cukup. Tidak cukup. Justru yang terbaik itu adalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bertebar ke muka bumi, ciptakan, bangun kualitas pendidikan yang Islam. Bangun kantong-kantong kegiatan-kegiatan baitul mal untuk menolong orang fakir miskin. Begitu. Bangun kesehatan. Ciptakan masyarakat yang betul rahmatan lil alamin. Agama ini diturunkan bukan untuk dirimu dekat Allah, semata kamu tidak peduli sama orang lain. Bukan itu agama. Oke. Begitu. Jadi itu agama yang benar gitu ya. Dimanapun dan kapanpun ketika aktualisasi, berzikir, ingat Allah. Begitu.
Coba Al-Qasas 77 gitu ya. Itu jelas sekali. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ingat itu. Cari bekal akhirat sebanyak-banyaknya, bekal akhirat. Bekal akhirat sebanyak-banyaknya itu dengan kemampuan yang diberikan Allah padamu. Gitu ya. Tapi syaratnya kau jangan tinggalkan bagianmu di dunia. Kau jangan sepelekan, kau jangan abaikan bagianmu. Al-Quran bilang bagianmu, jadi jangan mengambil yang bukan bagianmu. Begitu. Orang ojo serakah, ojo menghalalkan segala cara di dunia ini dulu. Yang kedua, coba berbuat baiklah kamu kepada orang lain, itu syaratnya. Seperti Allah berbuat baik sama kamu. Wala tabil fasada fil ard, yang ketiga. Kau jangan sekali-kali terlibat dalam rekayasa kejahatan dalam hidup. Saya kira orang ya, pejabat rakyatnya podo rekayasa untuk membuat jahat dunia ini. Lah ya mesti ya eta. Gitu. Allah akan mendatangkan laknatnya. Al-Qasas ayat 42. Iya. Di dunia akan didatangkan laknat, di akhirat akan disiapkan neraka jahanam. Cek aja surah Al-Qasas 42 itu. Loh, Al-Qasas pintar. Bunda, Bapak, jadi yang ketiga itu jelas ya. Jelas. 1, tauhid. 2, tadabbur Al-Quran. Baik. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Sekarang yang keempat, ciri yang keempat. Kita itu kalau mencermati puasa Ramadan pasti ghirah, empati dan filantropi itu tinggi banget. Jadi kepedulian sosial sama sedekah. Waduh. Itu ciri beragama yang mencerahkan dan berkemajuan. Gitu. Ali Imran 93. Lan talanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan pernah mendapatkan, meraih, memperoleh kebajikan-kebajikan dalam hidup. Itu Allah bilang gitu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan itu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebajikan, kebaikan, kemuliaan dariku sebelum kamu suka menginfakkan, bersedekah harta yang kau cintai. Ayo kan. Jadi ini sampean medit gitu ya. Sampean medit. Orang mungkin sampean mendapat kemuliaan dari Allah. Itulah yang tadi saya katakan. Beragama itu tidak hanya kamu berzikir saja gitu. Tapi bagaimana kamu berkiprah dengan harta kamu, dengan ilmu kamu, dengan kekuasaan kamu untuk kemaslahatan orang lain gitu. Jadi kalau kamu punya harta, berbuatlah baik dengan harta sebanyak-banyaknya. Kalau kamu dianugerahi ilmu pengetahuan itu gunakan mencerahkan masyarakat. Minterno aja gare goblok gitu. Jangan mendukung penguasa. Kalau seorang ulama, cendekiawan, mendukung pendukung utama gitu ya. Jadi babi kepet penguasa gitu ya. Jadi anjing menggonggong penguasa, is alamat negara itu hancur. Dan ini terjadi di negara kita. Jujur aja. Astagfirullahaladzim. Ada grup WA gitu ya. Isinya itu Profesor Doktor Muhammadiyah. Gitu. Jadi itu berapa ratus Indonesia itu. Itu. Saya tersentak gitu.
ketika ada seorang profesor doktor itu bilang begini, itulah hebatnya pemerintahan Jokowi si raja penipu itu. Dia ngomong hebat. Itulah anaknya mahkota yang terbaik. Astagfirullahaladzim, langsung tak tantang itu diri aja. Talokno. Sampean itu Profesor TT alias Profesor Tingak-Tinguk, saya bilang gitu. Ayo argumentasi. Padahal itu dosen saya, pembimbing saya, nggak peduli. Itu yang disebut cendekiawan yang melacurkan ilmunya. Akhirnya nggak kuat gitu ya, akhirnya keluar di grup itu. Karena itu tadi, kita terbuka di forum ini, gitu. Ini forum para cendekiawan orang Muhammadiyah se-Indonesia. Sampai ada yang ngompori tapi nggak peduli komporan atau enggak. Ayo terus Ustaz. Bukan, aku tidak ingin seperti itu, tapi ingin menservis sekapasitas profesor doktor itu loh, tidak tahu tentang kebenaran. Karena apa? Anak jawaban Ibu dah. Anak jawaban. Cek surat Ibrahim ayat 3. Ketika orang itu alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah wa yashudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika lahum adzabun syadid. Ketika orang sudah memilih dunia itu lebih penting daripada akhirat. Aguan itu kaya raya mementingkan dunia daripada nilai spiritual. Gitu. Itu ketua BPP apa itu? Pancasila itu profesor doktor. Profesor doktornya hadis, profesor doktornya tafsir. Betul. Dia ngomong agama itu musuh negara, gendengan. Gitu. Oke. Penguasa-penguasa yang untuk dirinya korupsi negara, uang panjenengan dirampas triliunan rupiah. Itu mementingkan dunia. Kalau Al-Hadid ayat 20. Otaknya, pikirannya, omongannya semua palsu. Al-Qur'an yang ngomong. Kalau orang mementingkan dunia ya. Dan contohnya itu, maka orang yang sudah mementingkan dunia itu pasti akan melakukan apa? Dia menghalang-halangi dirinya dan orang lain ada di jalan Allah. Pasti. Wa yashudduna an sabilillah. Terus wa yabghuna iwaja. Apa itu? Ayo. Dia selalu mengajak dirinya dan orang lain berbuat error alias gendut. Jadi 3 hal itu bagaikan segi emas. Jadi kalau orang itu sudah mencintai dunia, mengalahkan segala-galanya, dia pasti akan memusuhi dakwah Islamiyah. Pasti. Terus, yang ketiga, pasti dia akan mengajak dirinya perbuatan orang lain yang error. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih, kata Allah. Nah, oke. Loh, ada yang bertanya. Nah, tadi janjinya 15 menit kudu tanya jawab. Materi sik akeh gitu. Gak apa-apa wis. Wacane diwaca aja Bu ya. Ayo, ada yang bertanya? Bunda Bapak. Jadi Ramadan nanti kita akan terbangun giroh untuk berinfak, sedekah, empati, filantropi. Filantropi itu kedermawanan. Gitu ya. Tolonglah giroh yang dibangun dibuka oleh Allah di bulan Ramadan itu, please itu lanjutkan terus, istiqomah, gitu ya. Sebab dengan istiqomah itu hatimu akan tenang. Orang beragama Bunda Bapak yang akan menyebabkan limit akhir hidupmu itu disebut oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ila akhir ya. Itu.
Itu ketika beragama itu tenang, lembut, penuh cinta kasih, tidak pernah galau, sedih gitu. Iya, iya betul. Betul. Fussilat 30-31 Allah bilang gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Nah itu ya, indah banget ayat itu ya. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah lalu dia istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah. Gitu. Dia akan didatangkan oleh Allah malaikat cinta dan kasih sayang. Malaikat yang penuh kasih sayang. Dia membawa misi kasih sayang Allah. Lalu malaikat itu selalu menstimulasi, selalu membangkitkan semangat dalam hati pikirannya. Kamu jangan sedih, kamu jangan takut, kamu jangan galau menghadapi apapun hidup ini. Fokus. Gitu. Kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbaik-baik sama orang lain demi ridho Allah. Gitu. Lalu, kalau itu yang sudah terjadi, itulah kau akan dipersilahkan untuk memasuki surga yang disediakan oleh Allah untukmu. Gitu. Lalu ayat 31 kan bilang, nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. 32 nuzulam min ghafurir rahim. Luar biasa. Aku datang diutus Allah malaikat untuk membimbing kamu, untuk melindungi kamu, aulia, untuk menjadi sahabat kamu, gitu ya. Menghadapi segala persoalan hidup di dunia kamu dan persoalan hidup di akhirat nanti. Apa yang kau inginkan Allah sediakan. Apa yang kau minta Allah akan beri. Luar biasa. Itu istiqomah. Gitu Bunda. Jadi Bunda Bapak, ya janji ya, bersumpah ya. Bersumpah Ramadan nanti seluruh totalitas ibadah yang baik-baik akan kulanjutkan Syawal dan seterusnya sampai Ramadan depan. Maaf. Ayo tanya pada diri sendiri. Di Al-Baqarah 183 endingnya tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Diharapkan kamu menjadi insan muttaqin. Pertanyaannya, apa betul kita meraih muttaqin? Ada indikatornya. Gitu. Kalau Al-Baqarah 177 ada 15 ciri muttaqin. Kalau di Ali Imran ayat 16-17 ada 7. Ali Imran ayat 16 ada 2. Terus dilanjutkan ayat 17 ada 5. Saya singgung yang 5 ini aja supaya kita betul muttaqin atau tidak. Kayak 1, as-sabirina. As-sabirina itu para ulama termasuk Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, itu para mufassirin lain yang dimaksudkan ini adalah istiqomah. Gitu. Orang yang istiqomah menjalankan nilai-nilai Qur'ani dan sunnah Rasuli. As-sabirina wasyadiqin, orang yang betul-betul membangun sikap mental jujur, bukan pendusta. Ada kurang lebih 260 lebih ayat bicara tentang jujur, sidik. Begitu juga Bunda, kurang lebih ada 261 ayat yang menjelaskan tentang bahayanya dusta. Dusta itu empunya semua kejahatan. Jadi sekali kamu berdusta, betul-betul itu empunya semua kejahatan. Syarat masuk surga pertama, kita nanti akan masuk surga berjamaah, insya Allah ya. Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22, 23 menjelaskan. Di ayat 23 dijelaskan, kamu kan masuk surga berjamaah bersama saudara kamu orang muslim, bersama ayah, bapakmu, nenek moyangmu, bersama pasangan hidupmu, anak-anakmu,
disambut para malaikat. Syaratnya 7. Syarat masuk surga. Ayat 23 itu bilang jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Oke. Aduh. Loro suwe ngene wis. Gitu ya. Baik. Terus syaratnya 7. Bunda Bapak, ternyata syarat nomor 1 itu adalah memegang sumpah janji di hadapan Allah. Jujur. Bukan sholat syarat. Gitu. Ini diperhatikan. Gitu. Yaitu yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Di ayat 20. Ya. Ar-Ra'd surat 13. Yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Orang masuk neraka, orang hidupnya di dunia dilaknat Allah, di akhir nanti sudah disiapkan oleh Allah neraka yang hina. Itu karena 3 hal. Nomor 1, orang yang melanggar sumpah janji di hadapan Allah. Ar-Ra'd ayat 25. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Hati-hati Bunda, Bapak. Kita itu hidup ini 2 kali bersumpah, berjanji untuk berbuat baik di jalan yang benar. Pertama, kita bersumpah berjanji saat kita di rahim ibu kita. Allah bilang alastu birabbikum, kita jawab qalu bala syahidnya. Qalu bala syahidnya itu sumpah. Hati-hati. Sumpah kedua, ketika kita akdun nikah. Gitu. Oke. Lalu sumpah itu selalu kita perbarui sehari semalam tuh lebih dari 30, 40 bahkan mungkin 100. Dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu ya Allah aku taat. Hanya kepadamu ya Allah aku patuh. Pertanyaannya, betulkah? Ayo. Hanya kepadamu aku patuh. Seluruh totalitas hidup kita itu harus menurut Allah. Jadi maaf ya, pejabat-pejabat korup itu jelas melanggar sumpah di hadapan Allah. Orang mungkin dia masuk surga. Loh kok enak gitu. Oke. Yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq nomor 1. Syarat masuk surga berjamaah. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyushola. Orang yang sanggup membangun ikatan cinta kasih dengan sesama. Masih Allah tidak menyebut sholat, saudaraku. Ya. Jadi orang yang sanggup membangun ikatan silaturahim. Kita ini silaturahim, gitu. Membangun ikatan cinta kasih dengan sesama. Betul. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah diizinkan masuk surga ketika orang itu suka memutus tali persaudaraan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Al-Qur'annya mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyushola. Masuk neraka sebab pertama melanggar sumpah janji. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Coba, sebab kedua sama, wa yaqtauna ma amarallahu bi ayyushola. Orang yang suka memutus tali ikatan silaturahim, orang yang suka memutus tali ikatan cinta kasih dan sama. Itu saudara. Al-Qur'an ini. Jadi sampean enggak boleh gitu. Boleh mengadu domba. Gitu. Oke. Syarat ketiga masuk surga berjamaah ya. Gitu. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu di ayat 21. Orang yang betul-betul selama hidupnya itu hanya takut sama Allah. Hanya takut sama Allah. Oke, jelaskan. Hanya takut sama Allah.
dan dia betul-betul takut berbuat tidak baik, karena perbuatan tidak baik itu nanti akan memberatkan timbangan tidak baiknya di yaumil mizan. Ar-Ra'd ayat 21. Oke. Terus yang keempat, 5, 6, 7 itu dijelaskan dalam satu ayat di ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang sanggup membangun kualitas sikap mental sabar, itu yang disebut istiqomah di jalan kebenaran, hanya mengharap ridhonya. Yang kelima, baru Allah menyinggung sholat. Wa aqamus sholat, gitu ya, menegakkan sholat dengan khusyuk. Ya benar, ada hadis yang mengatakan gitu ya. Di yaumil mizan nanti yang ditanya pertama sholat. Kalau baik, baiklah semua. Menurut para ulama, ketika orang itu memenuhi syarat satu, yufuna bi ahdillah wala yanqudunal misak, dia betul-betul memegang teguh janji, itu yang disebut tauhid. Beres sudah. Terus yang kedua, itu namanya kesalahan personal. Waladina yasiluna ma amaral bi ayyusala, beres. Dia dalam kehidupan masyarakat tidak pernah meletakkan jejak-jejak kejelekan perilakunya di hati orang lain, gitu. Ngomong melukai hati orang lain, berbuat sesuatu melukai hati orang lain. Kan di akhirat itu ada orang yang bangkrut, gitu. Orang yang bangkrut gara-gara terlalu banyak orang yang disakiti, gitu. Makanya kan ada dalam Sahih Bukhari, panjenengan mungkin pernah dijelaskan di forum ini, gitu. Orang itu luar biasa ibadahnya. Orang itu luar biasa ibadahnya. Sholatnya minimal 40 rakaat sehari semalam, seperti sholatnya Rasulullah. Gitu. Ada orang laki-laki itu yang ngomong kepada Rasulullah, gitu, tentang potret wanita, gitu. Duh, Rasul, apakah seperti itu wanita ahli surga? Loh, kenapa? Gitu. Gitu. Terus laki-laki itu ngomong, waduh ibadahnya luar biasa, gitu. Sholatnya, puasanya itu puasa sehari tidak, sedekahnya itu luar biasa, haji juga sudah, gitu. La khairan minha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya. Kaget itu. Ya ahlun nar, dia ahli neraka. Loh, laki-laki itu kaget. Loh, kok iso, gitu. Iya, Rasul mengatakan, bersabda, jadi ingat, al hasadu yakul hasanat kama takulun nar khatab. Iya, Rasul mengatakan wanita itu tidak pernah bisa melepaskan rasa dengkinya sama orang lain. Itu. Kedengkian itu mengkikis habis semua kebaikan orang, mengkikis habis semua kebaikan orang, seperti api yang mengkikis kayu bakar. Loh, wis entek, Allahu Akbar. Yes. Ya, mohon maaf, gitu, lain kali disambung. Kalau Allah masih memberikan kesempatan hidup, ya, moga-moga kita semuanya, gitu ya, selalu hari ini lebih baik dari kemarin. Beragama yang mencerahkan, Bunda Bapak. Saya tadi memotivasi diri saya dan panjenengan semua. Beragama itu seperti itu. Ini belum saya singgung sama sekali tentang cara beragama yang mencerahkan dan berkemajuan. Ada 5. Lain kali, insya Allah. Karena itu penting, gitu ya. Tapi dibaca saja makalahnya itu, nanti insya Allah akan dapat pemahaman. Ini namanya kajian tidak ideal. Apa? Lho ora ono sing takon, tapi jelas nggih. Oh iya, terakhir. Ya. Nggih, Bunda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak mendekat. Betul. Betul. Kalau di kampung kan banyak acara tahlil, acara apa itu kan bisa. Betul. Itu gimana? Oke, baik. Sini ini Bapak. Wis, udah. Oke. Tes. Baik.
Jadi begini, Bunda Bapak, ketika kita sakit, itu sekarang ada teknologi yang bagus untuk grup-grup WA. Sampaikan kepada mereka, gitu ya. Saya sedang sakit, mohon doanya ya dulur, gitu. Begitu, dengan tulus ikhlas. Gitu. Maka insya Allah mereka akan mendoakan. Gitu. Siapa tahu di antara sahabat kita itu dia adalah menjadi kekasih Allah. Kalau dia menjadi kekasih Allah, itu Allah bilang dalam surat Al-Baqarah 256 kalau nggak salah ya, setelah ayat kursi itu. Setelah ayat kursi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu ayat tentang kekasih wali Allah. Gitu. Allah akan selalu menuruti, selalu membimbing, selalu memuliakan. Allahu waliyul ladzina amanu, orang hamba-hambanya yang kualitas imannya, gitu ya. Kualitas iman nomor 1, bebas syirik, gitu ya. Tadi saya sampaikan untuk selalu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, gitu. Untuk selalu keluar dari apa yang dia derita, apa yang dia alami tidak baik, sesuatu yang tidak diinginkan menjadi ke sesuatu yang diinginkan. Dzulumat gelap, an-nur cahaya. Oke. Baik lagi. Orang yang selalu menjadi kekasih Allah itu mesti Allah akan mengabulkan doa. Itu ayat Al-Quran banyak. Gitu. Nah, pertanyaan ini tadi, di kampung itu ada orang yang kelompok-kelompok itu ya, kelompok-kelompok zikir gitu. Bahkan sekarang itu ada model nggak bawa amplop itu diisi bawa seket bawa apa dikirim neng masjid saat itu ono kataman baca Al-Fatihah. Maaf. Oke. Dibaca surat Al-Isra ayat 55-56. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Gitu ya. Ayat berikutnya wad'u gitu. Berdoalah kamu gitu ya. Dengan penuh kelembutan hati dan percaya diri Allah akan menerimanya. Lalu di ayat 56 berdoalah kamu dengan rasa takut gitu dan penuh harap. Doa yang terbaik itu adalah dalam kesunyian, kekhusyuan, tidak berlebih-lebihan, penuh harap Allah memberi, mengabulkan dan yakin Allah melakukan. Maaf, itu esensi ontologi doa. Ontologi doa. Sementara kan boleh berdoa dengan keras. Boleh, itu ikhtilaf ya. Karena Rasulullah pada kegiatan ibadah tertentu dengan berdoa keras. Contoh, waktu khutbah, doanya keras. Nah, itu ditafsirkan boleh saja berdoa dengan keras di lain waktu, itu silakan pendapat. Silakan pendapat. Tapi ketika orang berdoa ingin dekat Allah, itu mesti khaufan wa tama'ah. Al-Isra 55. Mesti tadarru' wa khufyah. Gitu. Dan yang paling penting itu in action. Itu artinya lakukan perbuatan nyata. Lakukan perbuatan nyata. Gitu. Ketika sampean sakit, segera banyak amal. Siapa tahu itu peringatan Allah. Kamu gak banyak amal. Gitu. Beramallah untuk fakir miskin. Cek bagaimana cara kita beramal yang terbaik. Itu ngomong pakai Al-Quran. Gitu. Al-Baqarah 215. Dicek itu. Cara kita beramal itu ono caranya. Gitu.
Itu Allah bilang, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Rasul, ketika kamu ditanya umatmu, bagaimana cara saya bersedekah? Jawaban, cara terbaik nomor 1, sedekah sama ayah dan ibu. Gitu. Maaf bapak-bapak, sampean wis ngajari anak panjenengan enggak? Tiap bulan sedekah sama sampean. Nek dorong sampean keliru. Jangan biarkan anak kita bersedekah sama orang lain sebelum sedekah orang tua. Itu urut nomor 1, gitu. Loh Pak, lek anake luwe miskin daripada ayah, enggak apa-apa. Toh nanti ayahnya itu akan mengembalikan kepada cucunya dan sebagainya. Begitu, terima. Itu perintah. Caranya nomor 1 kepada ayah dan ibu. Gitu. Maaf, saya bilang begitu sama anak-anak saya, cewek 3 itu. Sedekahmu mana sama ayah? Waca itu Al-Quran, Al-Baqarah 215. Oh iya. No. Nah, nanti saya uang itu saya kembalikan lagi kepada cucu saya kalau ke rumah. Ini sayangku, sangunya. Kok banyak kong? Ya gak apa-apa gitu. Terus saya bawa ke masjid. Allahu Akbar. Kita semua ini adalah anak. Kita semua ini adalah anak. Gitu. Tapi kita semua belum tentu ayah. Kalau sudah anak, terapno itu. Tidak ada orang tua yang miskin itu. Menderita gitu. Anak. Kan anaknya semakin banyak sedekah. Gitu. Terus kepada kerabat. Kita semuanya punya kerabat. Oke. Gitu caranya. Gitu. Sampean nyumbang masjid, tapi sampean tidak bersedekah untuk ayah dan ibu, keliru itu. Jadi cara untuk kita itu sehat itu ya doa dan juga amal nyata, gitu ya. Kalau tadi bagaimana kalau saya minta doa di jamaah tahlil misalnya, itu ikhtilaf gitu. Kalau sampai serk ya monggo gitu. Kalau saya tidak serk. Kalau saya berdoa, saya WA sahabatku di grup, doakan saya ya gitu. Dan harus sedekah. Pada kerabat. Gitu. Nomor 2 kerabat, nomor 3 anak yatim, fakir miskin, terus di jalan Allah. Di jalan Allah itu nomor terakhir. Ya, di masjid, pendidikan, yatim piatu. Yatim piatu tadi nomor 3 ya. Di jalan Allah, jalan kebaikan untuk kampung dan sebagainya. Itu nomor terakhir gitu. Nah, gitu ya. Terima kasih. Matur nuwun, mohon maaf kurang lebihnya. Sampun nggih. Alhamdulillah, muga-muga Allah ridho apa yang kita lakukan saat detik